Seperti yang udah kita infoin bahwa yang peserta yang tiga orang yang masuk ke top. Nah, udah ada 52 orang ini. Halo, siapa lagi? Oke. Ya, jadi hari ini kita karena waktunya pendek, kita hanya akan membahas terkait dengan perkembangan top 25 untuk ta'aruf ya. Gitu ya? Ya, betul. Ya, jadi mohon maaf sementara pertanyaan-pertanyaan terkait yang lain kita tidak jawab dulu ya gitu. Takutnya nanti buyar gitu. Oke. Sudah berapakah yang bergabung Kak V? Sudah 55, 57. Itu yang live. Yang live. Dari top 25 udah berapa yang gabung? Aan ada. Hai Aan. Ada Aan. Aan Sema. Ya, Aan Sema. Halo Aan. Wah, itu salah satu pesaing berat itu kayaknya ya. Hai Rizky. Nah, Kak V. Ya. Jadi mungkin kita boleh langsung mulai kali ya. Pertama adalah mungkin Kak V buka dulu. Nanti kemudian kita langsung memberikan informasi dan juga update terkait dengan perkembangan dari konsep ta'aruf gitu ya. Ya. Jadi karena tahu KP juga bilang katanya ada beberapa informasi yang masuk juga ya. Katanya ada yang penontonnya tiba-tiba drop gitu ya. Nah, itu kenapa mungkin yang nonton juga kalau ada masukan boleh tuh ya. Boleh. Hai, halo, selamat siang semuanya. Kita kembali lagi di live IG kita siang ini. Jadi ya, seperti yang Ciku bilang tadi, kita akan ngebahas beberapa hal sih. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang dikirim lewat DM, lewat WA gitu. Kak, kok penonton saya sudah sekian tiba-tiba hilang? Kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu gitu. Ya. Ya. Oke. Terus? Halo Aan, siang. Oke. Siang Aan. Ya, sekarang udah berjalan berapa hari ya? Udah seminggu ya? Dari top 25 dipublish di Aman Talent Management. So far dari 25 peserta, 25 finalis, update-nya sekarang views tertinggi itu dipegang oleh Kemarin aku lihat masih sama Aan. Kalau hari ini? Hari ini tuh sebentar. Hari ini tuh dipegang sama Eva. Wah. 20. Persaingan sangat ketat ya. Kejar-kejaran ya. Berapa Aan ininya? Apa si Eva berapa, Aan berapa? Eva 26.000, Aan Shema 19.000. Terus dia udah 10.000, Erpan 14.000. Sebentar, Aan Shema kemarin terakhir aku lihat itu sudah 21 di atas 20.000 loh. 20 sekarang berapa 19... gitu? Kenapa bisa 19.000 sekarang? 16.000 ya. Jadi emang ada beberapa kayak Fajar juga kemarin. Fajar itu sempat di angka 4.000 sekian, terus akhirnya kemarin itu sempat drop banget di 2.000, sekarang udah 4.400 lagi. Gitu. Jadi emang banyak banget pasti pertanyaan kenapa bisa jadi hilang gitu. Kayak gitu. Mau langsung dijawab? Tapi sebentar, tapi satu yang pasti sih ya. Kalau dari pihak saya sebagai produser juga dan pihak Aman Talent itu sama sekali tidak melakukan apa-apa. Gitu. Artinya kita tidak misalnya tidak mendukung salah satu peserta atau tidak juga tidak suka dengan salah satu peserta, enggak. Buat saya dan Kak V dan tim, semua peserta siapapun yang penontonnya paling bagus, itulah yang memang akan mendapatkan lagunya gitu. Jadi tidak ada faktor pilih kasih, tidak ada KKN,
tidak ada bantuan-bantuan khusus, tidak ada suka atau tidak suka ya, karena menurut saya dari 25 itu kita sudah komit bahwa siapapun yang memang nanti mendapatkan lagunya sebagai penonton yang paling banyak, gitu ya, itulah rezekinya dia, gitu. Betul. Ya, jadi Nah, emang tapi kenapa ada tiba-tiba penonton? Saya kemarin ingat banget terakhir kemarin pagi kalau saya ngecek kemarin kalau nggak salah Aan itu 21.000 atau 22. Makanya kemarin saya bilang waktu itu Eva kalau nggak salah 19 atau 20. Nah, kenapa yang terjadi bisa turun itu? Nah, itu kenapa? oke, gini. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa YouTube itu punya sistem algoritma untuk membaca semua aktivitas yang ada di YouTube. Salah satunya adalah views gitu. Jadi banyak yang bilang gitu, kenapa sih kok viewsnya hilang tiba-tiba, kemarin udah sekian, terus tiba-tiba hilang apa segala macam gitu. Jadi gini, satu, karena mereka punya algoritma yang canggih banget, jadi emang nggak bisa dibohongin. Mungkin di luar sana, Apa itu algoritma, Kak P? algoritma itu kayak Mungkin teman-teman juga nggak paham tuh apa algoritma. ya, algoritma itu emang sistem perhitungan yang dimiliki sama mereka di sistemnya mereka. Jadi emang ada rumus matematikanya lah. Gitu. Ada rumus matematikanya. Nah, emang itu biasanya pasti akan familiar banget sama orang-orang yang bergelut di dunia IT gitu. Karena kan ini adalah aplikasi besar gitu, website besar. Mereka pasti menjaga semua kemungkinan buruk yang terjadi sama website mereka gitu. Makanya mereka punya sistem yang canggih banget gitu. Nah, jadi emang dari beberapa info yang pernah dibaca, pernah terdengar, pernah kita dapat gitu, bahwa emang mereka itu selalu mengupdate website mereka itu setiap saat gitu. Jadi emang ya karena mereka besar banget, ada jutaan video di dalam situ yang harus dijaga karena itu kan berurusan sama hak intelektual seseorang gitu. Gitu. Jadi emang benar-benar dijaga gitu. Nah, salah satunya adalah jumlah views gitu. Banyak banget kan yang gitu, kayak misalnya beberapa yang lalu kita sempat rilis music video gitu ya. Tiba-tiba nge-freeze yang penontonnya nggak naik gitu. Penontonnya nggak naik, penontonnya juga nggak turun gitu-gitu. Nah, juga beberapa kali kejadian yang emang udah berapa banyak penontonnya terus tiba-tiba hilang gitu. Jadi teman-teman gini, ya karena YouTube punya algoritma sendiri, mereka punya sistem perhitungan sendiri dan menjaga semua kemungkinan buruk yang terjadi gitu. Jadi kalau ada views yang dianggap robot itu pasti akan hilang. Jadi gimana bot ya maksudnya? Maksudnya kalau ada views yang bagaimana itu? Saya bisa diakalin nggak? Maksudnya ada kenapa tiba-tiba ada bot? Aku sebenarnya robot apa bot ya? Robot. Views. Ya, aku jadi kayak biasanya bot gitu. Ya. Jadi emang kayak misalnya banyak orang yang pakai booster gitu. Jadi kayak misalnya emang beli booster views gitu. Jadi emang buat ngebom jumlah view di videonya gitu. Itu pasti akan terbaca sebagai robot gitu. Nah, banyak yang bilang gitu, loh gimana bisa beli views gitu? Soalnya kan yang posting dari Aman Talent Management, bukan dari kita gitu. Kemungkinan yang bisa beli robot adalah yang mengupload, bukan video atau orang lain gitu. Itu AdWords, kalau kita yang beli itu namanya AdWords iklan, bukan bot. Ya. Jadi ini aku Kak Fe, ini aku baca ini dari Detik ya. Jadi ini kan banyak juga ternyata aku juga pernah mengalami waktu itu Kelupas dengan Ikhlas tiba-tiba penontonnya turun 1 juta malah sempat gitu. Terus rame kan gitu ya. Wah, ini. Nah, ternyata memang yang bisa terjadi adalah gini, kan ternyata ada nggak harus beli, nggak harus bayar ternyata. Ternyata memang mungkin ada yang pihak-pihak lain yang memang dia men-setting yang mengerti bahasa website gitu ya. Kemudian dia setting atau ada namanya bahasa HTML, dia setting, kemudian seolah-olah setelah ngeplay balik lagi sendiri. Jadi nggak perlu ditonton. Jadi dia ngeplay terus.
Ya, Jadi autoplay. setelah ngeplay, refresh, terus di refresh terus balik lagi nonton lagi. Jadi apa namanya, itu hantu yang nonton kayaknya ya. Gitu ya. Ya, jadi Nah, emang mungkin ya, apa mungkin itu ya, yang dimaksud dengan bot, maksudnya robot atau bot gitu ya. Jadi ya, artinya bahwa itu benar-benar bukan ditonton secara alami, tapi mungkin bukan organik. ada aplikasi tertentu, juga mungkin Ya, ada settingan-settingan tertentu yang memungkinkan orang untuk mungkin autoplay atau ya, muter ya, sendiri, atau dia begitu ditinggal aja sehari, pokoknya targetnya ya. putar 100 kali. Nah, kalau dilakukan sendiri kan pegel ya, gitu ya. Jadi mungkin disetting sedemikian rupa sehingga bisa ngeplay sendiri. Nah, Ya, yang begitulah yang kadang-kadang oleh YouTube dianggap sebagai spam atau bot. Nah, yes. ini saya lihatnya di Detik ya, nanti kalau baca lagi ya. Apa namanya? Nah, oleh YouTube algoritmanya itu dianggap tidak autentik. Kemudian apa namanya? Karena YouTube bisa baca itu. YouTube bisa baca mana yang memang ditonton secara organik. Fokus Cafe. Ya, ya, Ya. YouTube kayaknya sekarang tuh lebih canggih. Dia bisa nonton mana penonton yang memang benar-benar manusia, gitu ya. Mana yang benar-benar memang settingan, gitu. Settingan. Artinya mana yang benar-benar dia tidak organik, gitu. Jadi mungkin itu kendalanya. Cuman saya mengingatkan kembali dari pihak kami sebenarnya siapapun dari 25 ini yang memang nanti berhasil mendapatkan views terbanyak, gitu ya, itulah yang akan mendapatkan lagunya, gitu. Tadi ada yang bilang, oh dari views ya, wah katanya, oh iya, kenapa tidak? Apalagi coba? Karena mereka semua udah bagus-bagus. Jadi kalau tiba-tiba saya nanti pilih berdasarkan mana yang saya suka, gitu ya, mana yang saya suka, nanti mikirnya adalah, wah pilih kasih, wah karena kenal, wah karena apa. Nah, saya justru menghindari itu. Nah, makanya kenapa setelah kita pilih yang terbaik-terbaik ini, kemudian kita kembalikan kembali kepada penonton, mana yang paling suka, gitu ya. Karena menurut saya siapapun yang menang, saya ikhlas. Mau siapapun, mau yang saya, tapi sekarang udah kenal semua yang 25 kayaknya ya. Saya udah tahu yang 25 semuanya gitu. Artinya oke, siapa aja gitu ya. Terus terang sih beberapa ada favorit saya, terus terang ya gitu. Saya punya beberapa nama-nama favorit yang setelah saya lihat ternyata penontonnya agak kalah bersaing. Tapi jangan kecil hati, kan saya bilang. Sekalipun nanti kalian mungkin tidak menang, kalau saya sudah suka dan jatuh cinta dengan suaranya, bisa jadi kalian akan bekerja sama dengan saya, tapi di lagu yang lain, gitu ya. Jadi karena begitu kalian masuk ke 25 besar secara otomatis, bukan 25 besar saja, waktu 78 besar, saya sudah memantau ya, ini asik ya, ini seru ya, gitu. Wah ini boleh ya, gitu. Nah sehingga sebenarnya khususnya yang 78 besar, 25 besar, 78 besar saja, saya oke. Apalagi yang 25, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati. Tapi kalau menang sih seru ya. Kalau memenangkan lagu ini sih seru ya. Makanya kalian juga terus promosi, terus ajak untuk penggemar-penggemar kalian agar ngevote kalian. Karena memenangkan ini pastinya akan seru sekali, ya. Mudah-mudahan nanti kita kalau misalnya COVID ini aman, ya, sudah bisa beraktivitas agak longgar, gitu ya. Kita bisa undang ke Jakarta. Ya, undang ke Jakarta, dibikinin konten, diajak rekaman, dibikinin video klip, dan pastinya dikasih uang saku. Enak kan? Ya, Cikgu. Ya. Ya, saya juga masih pengen menyampaikan beberapa informasi sih mengenai tadi yang views berkurang gitu. Jadi seperti banyak orang yang nonton satu video di device itu di misalnya dari handphone gitu. Banyak yang nonton video dari handphone yang sama itu berulang kali gitu, teman-teman. Jadi
yang namanya dunia IT, khususnya digital kayak YouTube gitu, ID handphone kita itu pasti akan terbaca sama sistem algoritma mereka. Jadi kalau misalnya saya nonton satu video YouTube lewat satu handphone gitu, berkali-kali gitu, yang terbaca dari handphone itu hanya satu kali views gitu. Jadi banyak banget kalau misalnya kayak misalnya ada yang lagi yang lagi rilis single gitu. Nanti nontonnya historinya dihilangkan, terus nontonnya jangan terlalu sering, apa segala macam, jangan mepet waktunya gitu, karena itu akan kebacanya satu kali aja. Itu benar, karena ID handphone kalian atau ID device kalian, mau pakai handphone, mau pakai laptop, mau pakai iPad, mau pakai apapun itu gitu. Ketika kamu sudah nonton video di YouTube gitu, device-nya akan terbaca cuma satu kali gitu. Nah, terus habis itu sekarang sebentar Kafe. Ya. Kalau misalnya emailnya berbeda, kebaca juga nggak? Yang terbaca adalah di YouTube itu bukan emailnya, tetapi ID handphonenya. Emailnya ya? Emailnya yang terbaca. Gitu. Emailnya yang terbaca. Jadi identifikasinya adalah cuma satu kali yang terbaca gitu. Nah, mungkin ada beberapa tuh yang saya baca dari komen ketika kita misalnya rilis single atau apa gitu. Mereka tuh fans penggemar itu suka ngebagi-bagi trik di dalam situ bagaimana cara mendapatkan views yang banyak dari device yang sama gitu. Jadi mereka itu menyarankan untuk nonton video itu berulang kali, tetapi waktunya jangan terlalu dekat gitu. Jadi emang kayak habis itu historinya dihapus semua, habis itu nonton video yang lain, historinya dihapus lagi, baru nonton ke video yang mau dinaikin viewsnya. Oh, mungkin nah, ada itu trik yang mungkin ada selama ini mungkin 1 jam khusus untuk berkali-kali muter lagu itu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nonton video, misalnya katakanlah video ta'aruf saya nonton gitu, ditonton berkali-kali baru ditonton di close, terus habis itu nonton di close lagi. Jadi sekarang gini, perhitungan algoritma YouTube itu ada namanya minimum watch time. Gitu. Jadi emang ada durasi minimum yang harus kita tonton gitu. Misalnya video ta'arufnya 6 menit gitu. Jadi jangan baru dibuka baru kayak satu menit terus di close ditonton lagi dari awal gitu. Itu kemungkinan kebacanya hanya cuma 1 kali gitu. Nah, makanya kemarin saya sempat bikin Insta story, usahain nonton selesaiin aja gitu kalau mau nonton ulang gitu. Karena emang perhitungannya adalah ada minimum watch time. Kalau misalnya tanya berapa watch time minimumnya, kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin seperti yang paling aman mungkin kayak minum obat kali ya. Misalnya pagi mau tidur dengar sampai habis gitu ya. Kemudian habis mungkin nanti siang dengar lagi, malam dengar lagi. Nggak usah sampai berkali-kali gitu ya. Nanti beneran nanti beneran pengen ta'aruf loh. Ya gitu. Jadi kalau berarti harusnya paham ya semuanya ya. Harusnya paham ya. Kak V. Ya. Kemudian tahapan berikutnya seperti apa ya Kak V ya? Tahapan berikutnya ini kan babak kedua akan berlangsung sampai tanggal 8 Februari kalau saya nggak salah ya. Ya. Februari, sebentar saya cek. Wait. Ya, akan berlangsung dari tanggal 25 Januari sampai 8 Februari 2021 gitu. Jadi tahap selanjutnya mulai dari 9 Februari 2021. Nah, habis ini kan kita sekarang udah ada di top 25. Habis ini kita akan memilih 3 finalis berdasarkan views terbanyak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang waktunya kalau nggak salah masih sekitar seminggu lagi gitu, jadi emang harus benar-benar promo terus, harus mengajak orang buat semakin sering nonton gitu, sering dipromo, semakin orang semakin akan notice dengan keberadaan video kalian di YouTube sih gitu. Karena kemungkinan misalnya hari ini kalian promo, belum tentu semua orang hari ini ngeliat Instagram gitu. Jadi emang harus sering-sering dipromoin sih. Yeah. Gitu. Terus nanti babak selanjutnya adalah top 3 seperti yang udah kita infoin bahwa yang peserta yang tiga orang yang masuk ke top 3 itu otomatis mutlak
dari jumlah views yang sekarang ada di top 25 yang sedang berlangsung gitu. Dan top 3 itu akan berlangsung hanya 3 hari saja. Gitu. Oh, jadi penontonnya akan dilanjutkan ya, bukan ngulang dari nol ya? Ya, penontonnya akan dilanjutkan. Jadi nanti begitu tanggal 8 jam 12 malam, babak kedua kita close, nanti tim Ta'aruf akan mencatat jumlah views di top 25 gitu. Dan itu akan kita capture, jadi nggak akan mungkin bisa dibohongin juga gitu. Terus habis itu akan kita lanjutin lagi untuk 3 hari kemudian. Ya. Cafe, ini kan bagus-bagus ya. Kali-kali bisa nawar gitu, jangan top 3, top 5 gitu. nanti kalau misalnya kita bikin top 5, yang lain minta top 10. Oh gitu. Ya udah. Ya pokoknya intinya nanti kalau yang bagus-bagus, yang saya jatuh cinta dengan suaranya, insya Allah akan saya undang. Aman Talent yang undang ya nanti ya. Ya. Aman Talent yang bayarin tiketnya ya. Wah, bisa. Ya, semua nanti kita kondisiin gitu. Terus ini kita boleh ini nggak sih jawab pertanyaan? Boleh. Tadi tuh ada nih dari Witri Ningsih. Kak mau tanya, di sebagian deskripsi finalis kok ada hak ciptanya ya? Ada pengaruh nggak tuh sama views hak ciptanya gitu? Oh, aku jawab ya. Monggo. Ya, monggo dijawab. Gini, memang kemarin begitu kita masuk sampai top 25, pada akhirnya konten Ta'aruf itu kita register, ya. Nah, begitu register, memang kita mesti ada memakai salah satu dari sampel audio. Nah, kebetulan kan Lala itu kan dia sudah bekerja sama juga dengan kita dan tidak masuk ke tahap berikutnya. Jadi kemudian akhirnya kita pikir yang paling aman ya pakai audionya Lala. Kita register di agregator, tapi itu sangat tidak mempengaruhi terkait dengan viewers, karena itu hanya memastikan untuk copyright-nya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yes. Gitu ya. Jadi biar tidak main sembarangan di upload gitu. Karena kemarin saya lihat beberapa orang tuh udah dibilangin ini sayembara ya, gitu. Masih aja di-uploadin ya, kan itu akan merugikan kontestan. Makanya akhirnya kita berpikir kayaknya kita register saja kontennya, tapi kita register dengan finalis yang tidak ada di top 25. Ya. Jadi untuk menghindari, kan nggak mungkin tiba-tiba yang diregister misalnya punyanya Salmi misalnya, atau punyanya yang lain-lain juga, kan nggak mungkin, karena nanti itu justru akan mengundang kecurigaan. Makanya kita pakai register yang lain gitu. Dan itu sangat tidak berpengaruh terhadap viewers. Itu hanya menyangkut copyright saja, agar nanti pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab jangan mencari kesempatan dalam sayembara ini, di-uploadin di mana-mana segala macam, itu akan sangat merugikan kontestan yang ikutan, gitu ya. Yes. Nanti jangan-jangan penontonnya malah yang banyak yang di sana. Nah, kalau mereka nonton, mereka upload di tempat lain, itu otomatis terklaim sama kita. Jadi mereka tidak ada alasan lagi untuk ya nggak apa-apa sih, upload nggak apa-apa, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi, gitu ya. Jadi itu sudah kita pikirkan. Jadi sekali lagi tidak berpengaruh terhadap viewers kalian. Gitu. Oke, sudah terjawab ya. Jadi penggunaan nama Lala Munchen di deskripsi yang ada di top 25, kalau misalnya ngelihat di deskripsi, itu semata-mata untuk melindungi konten ini supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang suka mereupload konten orang lain. Gitu. Terus kemudian ada lagi yang nanya, Kak, itu nanti pengumumannya batasnya jam berapa ya? Oke, tadi sudah saya bilang bahwa top 25 akan berlangsung sampai tanggal 8 Februari 2021 pukul 00.00 tengah malam. Jadi begitu jam 12 tengah malam itu kita close babak kedua, views-nya akan kita catat, akan kita capture supaya ada bukti bahwa penonton hari itu
sekian gitu. Terus akan dilanjutin selama 3 hari kemudian gitu. Iya. Oke ya? Iya. Oke. Lanjut KP, mungkin ada lagi yang mau pertanyaan yang akan mau dibacakan. Silakan yang mau Terus nanya. oke, apalagi nih ya? Sebentar, saya scrolling dulu. Kak V, Ya. ini warna makanan sama dengan warna kulitmu, Kak V. Sawo mateng. Sawo mateng. Nggak apa-apa sawo mateng, yang penting jangan sawo busuk ya. Makan yuk gitu. Coba dibacain. Hari ini kita masih ada 30 menit untuk bacain komen dari teman-teman sebelum nanti jam 3 kita rilis di YouTube. Jangan lupa ya, nanti jam 3 rilis lagu terbaru dari KRI, single nomor 4-nya. Ya. Apa namanya? Cinta Dalam Sandiwara. Terus kemudian nanti setelah itu jam 3.30 saya akan live bareng dengan KRI membahas tentang lagu-lagunya. Jadi nanti jangan lupa untuk nonton, ditunggu komen-komennya. Okay. Nah, ini ada yang bilang juga nih, bukan bilang sih, saran sebetulnya. Nanti dibuat 2 versi dong Kak V, Bang Adi, ada versi cowok sama ada versi cewek. Kayaknya kemarin sempat dijelasin ya, Cigu ya. Kalau misalnya nanti di top 3 ada cowok, ada cewek kayak gitu. Mungkin coba dijelaskan kembali. Mungkin kalau memang nanti ada versi, yang pasti gini. Yang pasti nanti kan memang akan ada, yang pemenang adalah akan mendapatkan versi originalnya. Originalnya. Jadi kalau memang pemenangnya cewek, ya berarti yang mendapatkannya adalah versi lirik cewek. Gitu. Kalau yang menang cowok, yang akan mendapatkannya adalah cowok. Nah, tapi kalau misalnya pun ada cowok-cewek yang di top 3 itu, tetap yang nomor 1 saya akan kasih prioritas untuk lebih dulu. Gitu. Karena pada akhirnya nanti versi lainnya hanya melengkapi yang versi utamanya. Gitu. Yang lain hanya lebih melengkapi versinya, meramaikan gitu. Karena nggak fair juga kalau misalnya tiba-tiba udah berusaha dengan kerja keras untuk memenangkan ini, terus kita rilis berdekatan, nggak fair juga sih buat pemenangnya. Gitu. Jelas ya Kak V? Ya. Terus apalagi ya? Video yang udah ada iklannya ada pengaruh nggak Kak sama view? Soalnya sebagian finalis udah ada tuh tampil iklan di videonya dan sebagainya gitu. Kayaknya sih enggak ya. Iklan itu berpengaruh pada AdSense. Pada AdSense. Tidak berpengaruh pada viewers. Ya, betul. Kita kan acuannya viewers, bukan AdSense. Ya, betul. Ya, jadi nggak ada hubungannya iklan yang tampil di video-video finalis itu dengan jumlah views gitu. Kenapa di beberapa video mungkin udah ada udah ada iklan yang masuk gitu ya, itu emang kebijakan dari YouTube-nya ya, karena Aman Talent Management kan emang udah diregister di AdSense gitu. Jadi apapun postingan yang kita posting ke dalam, selama itu memenuhi persyaratan mereka untuk menampilkan iklan, pasti akan ditampilkan iklan secara otomatis oleh mereka gitu. Jadi iklan itu bukan kita yang pasang, tapi emang mereka dari pihak YouTube-nya sendiri yang pasang. Dan itu nggak ada hubungannya sama jumlah views yang akan nambah atau berkurang gitu. Tapi nggak jaminan juga, karena aku juga pernah bikin konten, belum 1000 juga udah iklan masuk. Jadi iklan itu belum tentu duit ya. Ya, karena sebenarnya mungkin iklan itu yang terpasang di video adalah dia melihat kontennya sih kali ya, Ciguya gitu. Maksudnya ketika kita nge-upload video tertentu gitu, oh ternyata video ini, konten ini itu cocok sama iklan yang mau saya pasang gitu. Jadi ya itu semuanya kembali ke pihak mereka. Nggak ada urusannya sama kita. Kak V, boleh diupdate nggak sekarang? Kalau 5 besarnya siapa Kak V? Yang tertinggi sementara ini siapa ya? Oke. Wait. Berikut angkanya Kak V. Pertama, Eva. Berapa angkanya Kak V? 26.000. Ya, terus kemudian? Terus itu peringkat kedua ada Ansema, 19.000. Habis itu, kedua. Ada Wana. Wana 15.000. Habis itu ada Erpan. Ada Erpan 14.000. Kemudian ada 2 orang yang angkanya sama. Itu Wulan dan Dia. Iya.
Oh no, dia 19.000 ternyata. Oh Berarti gitu. Kamu yang bener dong ngasih informasi tuh, jangan jangan pintar-pintar. ya, Kak V, informasinya yang valid dong. Yuk ulang lagi Kak V. wait sebentar. Ya, sebentar. Saya catat dulu ya. Kak V, Ya, di aku dia kenapa 10? Tadi Kak V bilang di sana 19.000. Tapi aku lihat di YouTube dia itu cuma 10.000. dia 10.000 Yang Wulan yang 19.000. yang 19.000 tuh Wulan. Ya, Wulan dan Aan. Terus Wulan dan Aan. Wulan dan Aan Ya, seri ya. terus Ya itu. Oh, salah satu yang memang aku lihat memang Aan nih kemarin aku sudah sempat lihat 21.000. Nah, sekarang kenapa jadi bisa 19.000 ya? Mungkin karena tadi penjelasan yang tadi ya. ya, Ya, oke, terus? ya kita ulang ya. Kita ulang. Jadi pertama tuh ada Eva 26.000, kemudian ada Aan dan Wulan itu di 19.000. Berarti udah 3. Terus habis itu ada Wana. Ada Wana 15.000. Kemudian ada Erpan 14.000. Ya, berarti top 5-nya sementara top 5 sementaranya adalah ada Eva, ada Aan, ada Wulan, ada Wana, Wulan, dan ada Ervan. Erpan. Ya, masih ada berapa hari lagi Kak Kak V untuk ya, masih sampai ya, waktu masih